Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramzi Sanjaya. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan form untuk database yang telah kita buat, yaitu database keuangan. Kita akan membuat form user, form transaksi, form kategori, dan form barang. Di masing-masing tabel ini terdiri dari dua form, yaitu form tambah dan form list, atau form view dan form untuk menginput. Langsung saja kita pergi ke Explorer, kita ke local disk C, sampipi, dan htdocs. Nah, di dalam folder htdocs ini kita tambahkan folder baru dengan nama database kita, yaitu database keuangan. Di sini saya sudah membuat database keuangannya atau folder keuangan. Langsung saja kita buka VS Code-nya. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita klik file dan open folder. Buka folder dari folder yang telah kita buat, yaitu folder keuangan di dalam htdocs. Kita klik saja dan select folder. Pertama-tama kita akan mengoneksikan folder kita dengan database di phpMyAdmin ini. Caranya yaitu kita buat folder baru dengan nama koneksi.php. Di sini saya sudah codingan di sini fungsinya adalah untuk mengoneksikan folder kita dengan database di dalam phpMyAdmin. Jadi jika kita buka koneksi ini, kita buka saja di Chrome dengan cara klik alamat berikut. Nah, jika sudah Hore bisa connect, berarti kita sudah mengoneksikan folder dengan database tersebut. Oke, lanjut saja. Kita selanjutnya membuat file user. Di sini kita membuat form user dulu. Caranya adalah buat file baru, yaitu tambah user. Di sini saya sudah coding juga, sedikit menjelaskan. Pertama, kita koneksikan dulu di sini dengan bahasa PHP ya. Koneksi database, include koneksi PHP. Jadi untuk mengoneksikan form tersebut dengan file koneksi PHP di sini. Nah, untuk codingan yang ini adalah untuk menangkap data yang dikirim dari form. Selanjutnya, codingan yang saya select di sini adalah untuk menangkap data yang dikirim dari form. Jadi yang sudah kita input dalam form akan ditangkap datanya. Lanjut saja, codingan ini untuk menginput data ke database. Ini adalah codingan database ya, codingan MySQL, insert into. Dan di sini adalah untuk mengalihkan halaman kembali atau merefresh. Ini adalah codingan body HTML-nya. Kita bisa sesuai diinginkan ya. Di sini saya seperti ini. Hasilnya seperti ini, ada kolom nama, password, level, dan status. Jadi kita membuat misalkan namanya nama saya, passwordnya kita buat segini, level admin, dan status aktif. Kita submit. Nah, di sini langsung merefresh ya, langsung menghapus. Itu adalah codingan yang di sini nih. Sini. Coba kita cek di sini ya, di tabel usernya apakah terisi. Ya, di sini sudah terisi. Ahmad Ramzi Sanjaya 222 dan status dan level 1. Seperti itu. Nah, lanjut kita akan membuat form untuk view, untuk melihat daftar yang ada di sini. Yaitu caranya ada di sini ya, list user. Kita buat file baru bernama list_user.php. Ini adalah codingan HTML-nya, codingan head-nya. Nah, di sini kita buat tambah user untuk menambahkan user ya. Jadi seperti itu. Ini adalah codingannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Ini codingan PHP-nya, yaitu include koneksi PHP. Ini untuk mengkoneksikan juga form ini dengan form koneksi PHP di sini. Lanjut, ini adalah untuk menginputnya ya. Ini select from user. Untuk view-nya, maaf. Jadi ikuti saja codingan di sini dan hasilnya seperti ini. Ya, yang sudah saya buat muncul di sini ya. Kita klik tambah user, maka akan ke tambah user di sini. Kita tes saja siapa, misalkan Ujang, passwordnya kita ngacak aja, statusnya staff dan tidak aktif. Kita submit di sini, sudah terrefresh dan kita klik kembali. Maka di sini ada Ujang di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah buat form untuk user ya, form view dan input user. Selanjutnya kita buat form tabel barang di sini. Ada ID barang, nama barang, kode barang, quantity, dan kategori ID. Caranya sama seperti saat tadi ya. Kita buat file baru bernamakan tambah barang, seperti di sini ya, tambah barang. Ini sama saja codingannya seperti tadi, seperti tambah user, hanya membedakan tabel-tabel di sini berbeda. Ini untuk koneksikan ke database, di sini untuk menangkap data, di sini untuk menginput data, dan di sini untuk merefresh. Ini adalah codingan HTML-nya. Oke, lanjut kita lihat ya, tambah underscore barang.php-nya. Sini kita ganti saja. Nah, sudah di sini kita ada
input nama barang, kode barang, quantity, dan ID kategori. Seperti pada tabel di sini. Nama, kode barang, quantity, dan kategori ID. Nah, kenapa ID barang ini tidak kita masukkan di sini, tidak kita input? Karena ID barang ini adalah primary key yang dia sifatnya auto increment. Auto increment itu adalah sifatnya jika kosong maka dia akan otomatis terisi seperti itu. Kita tes saja ya. Nama barangnya kita tes laptop, kode barangnya misalkan 123. Kita tambah 2 kuantitinya dan ID kategorinya kita asal saja. Kita klik submit, apakah refresh? Ya, sudah refresh, berarti tandanya sudah terinput ke dalam database. Kita lihat di sini. Nah, sudah ada di sini. Lanjut, kita sudah buat form tambah barang. Kita lanjut buat form listnya atau form view tambah barang tersebut. Seperti tadi, kita buat file baru. Kita buat file baru bernamakan list barang. Seperti ini, list barang. Di sini saya sudah coding. Seperti tadi juga ya, seperti yang user ini sama saja. Hanya beda pada tabel-tabelnya. Seperti itu. Sama saja, ini adalah codingannya. Lanjut, kita tes dulu apakah ada error. Nah, sudah. Ini adalah yang kita input tadi ya. ID-nya 1, laptop 1234, kuantitinya 4. Kita tes tombol di sini tambah user, apakah pindah ke form tambah barang. Ini maaf nih, sepertinya saya salah ketik. Itu tambah barang harusnya. Jadi di sini harusnya tambah barang ya. Barang. Nah, kita save terlebih dahulu dan refresh. Nah, di sini akan berubah tambah barang. Klik saja, maka akan ke form tambah barang. Kita coba lagi, kita misalkan tambah barang komputer, kode barangnya 4444, kuantiti 2, ID kategori 111. Kita submit, sudah terrefresh dan kita klik kembali untuk ke list barang. Nah, sudah jadi listnya seperti ini. Kita sudah membuat 2 tabel, yaitu form list dan tambah barang dan form list dan tambah user. Selanjutnya kita membuat form kategori dan form transaksi. Jadi kita buat form tabel transaksi terlebih dahulu ya. Form tambah transaksi, kita buat file baru di sini dan kita buat namanya tambah transaksi. Ini adalah codingannya sama seperti form tambah sebelumnya, hanya beda nama kolomnya saja. Sini untuk koneksi, di sini untuk menangkap data, di sini untuk menginput, dan di sini untuk merefresh. Ini adalah codingan body HTML-nya. Ini bebas ya, mau mendesainnya sebegini manapun bebas. Lanjut saja, kita view ya, kita lihat apakah ada error. Ya, sini sudah. Untuk tanggal transaksi di sini kita menggunakan date ya. Di codingannya juga tanggal transaksi tipenya date. Untuk nomor transaksi tipenya number, jenis transaksi itu tipenya text. Ini dan number dan number. Kita tes saja isi hari ini, yaitu September tanggal 25. Nomor transaksinya kita asal saja, jenisnya juga, jumlah transaksinya kita ingat di sini Aqua 333-233-700.000. Submit. Nah, di situ akan refresh. Berarti sudah masuk ke dalam database transaksi. Kita lihat. Nah, sudah jenis transaksi Aqua seperti itu. Tanggalnya juga. Selanjutnya kita buat form listnya ya. Untuk kita nggak lihat-lihat dari sini, kita buat saja seperti sebelumnya, yaitu list transaksi. Kita buat file baru bernamakan list_transaksi.php. Ini adalah untuk codingannya seperti ini, sama saja seperti tadi ya, beda nama kolom-kolomnya saja. Kita tes buka apakah ada error. Nah, sudah terlihat di sini listnya, sudah terlihat tanggalnya, nomornya, jenisnya, dan lain-lain. Kita klik tambah transaksi di sini, apakah akan berpindah ke form tambah transaksi? Nah, ini sudah pindah, tambah transaksi. Kita tes lagi ya, tanggalnya misalkan kemarin, nomornya asal lagi, jenis transaksinya. Kita submit nih. Sudah terrefresh dan kita klik kembali untuk kembali ke form list. Nah, sudah ada 2 ya ini, Le Minerale. Seperti itu teman-teman. Kita sudah membuat 3 tabel user, tabel transaksi, dan tabel barang. Lanjut satu lagi, yaitu tabel kategori. Di sini tabel kategori hanya
sedikit ya, ID dan nama. Langsung saja kita buat file baru di sini. Di sini bernamakan tambah kategori. Ini saya sudah mengcoding juga. Sama saja seperti tadi. Ada koneksi database, menangkap data, menginput data, dan mengalihkan ke halaman kembali. Sudah selesai. Sama saja codingannya. Kita tes lagi. Sini alamatnya adalah tambah kategori. Sudah, di sini karena menambahkan nama kategori saja ya. Misalkan di sini kita tambahkan kategorinya, misalkan tes aja deh, tes. Submit, maka sudah masuk ke dalam database di sini localhost. Nah, sudah di sini tes. Lanjut kita buat form listnya seperti biasa. Di sini new file dan list kategori. Buat seperti ini ya, karena dia hanya ada 2 kolom, maka codingannya juga lebih sedikit seperti di sini. Kita tes juga apakah ada error. Nah, sudah muncul tes kategori. Kita balik ke tambah kategori untuk menambahkan lagi. Misalnya kita mau menambah kategori yang lain, ya udah kita tulis saja kategorinya, misalkan anggota. Submit, kita kembali ke form tambah list kategori. Sini sudah nambah, ini dia anggota. Seperti itu. Ini adalah codingannya. Jadi saya akan menjelaskan ulang ya. Di sini file koneksi.php berfungsi sebagai untuk cek koneksi apakah sudah terkoneksi dengan baik dengan database itu, apakah belum, seperti itu. Dan sisanya di sini adalah form. Misalkan kita ke tambah user, ini adalah form untuk menambahkan isi tabel user, seperti itu. Sedikit menjelaskan lagi, include koneksi PHP ini untuk mengoneksikan ke database apakah sudah terkoneksi atau bukan. Ini maksudnya ini ya, kita memanggil codingan ini untuk memastikan hasilnya ada di sini, list user, tambah user maaf. Nah, ini jika sudah hore bisa connect, berarti itu sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya ini, menangkap data yang dikirim dari form. Ini untuk meng-save ya, di-save untuk submit di sini nih. Submit di sini, di-save ke dalam database. Ini adalah variabel-variabel untuk mengidentifikasikan nama kolom ini, nama, password, level, status, seperti itu. Dan yang ini, codingan ini untuk me-input ya, codingan SQL-nya. Sini ada insert into user values. Ini adalah codingan SQL-nya. Dan ini untuk refresh halamannya. Kalau bodinya bebas ya. Ini sesuai kebutuhan, sesuai keinginan saja. Ya, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan ulang tentang form list. Kita contohkan saja list user. Nah, ini title untuk titelnya, body. H2-nya di sini adalah ini ya, pemrograman. Ahref ini adalah plusnya tambah user, plus tambah user, itu untuk pindah ke form tambah user ini ya. Pindah ke form tambah user seperti itu. Jadi di sini juga tabel ya untuk membuat tabel di HTML. Ini untuk kolomnya. Terus setelah itu dalamnya menggunakan codingan PHP. Ini untuk mengoneksikannya. Ini variabel-variabel untuk isi dari kolom di sini. Seperti itu. Codingan di sini untuk edit dan hapus di sini. Di sini nanti akan kita bahas ya untuk edit dan hapus. Hanya seperti itu. Sudah berjalan dengan baik formnya. Baiklah, sudah sampai sini saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.